Ya, halo pemirsa, kelompok rentan seperti ibu hamil banyak yang terpapar COVID-19 dalam waktu 2 bulan terakhir atau bahkan selama pandemi berlangsung. Ibu hamil rawan karena saat mengandung mengingat kondisi daya tahan tubuh lebih rendah dibanding orang normal. Dan diharapkan bagi para ibu-ibu hamil selalu disiplin protokol kesehatan dan menjaga asupan nutrisi supaya kuat jika pun nanti terpapar virus. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait resiko ibu hamil di masa pandemi. Sebelum memulai perbincangan, kita saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Seorang ibu hamil Mazrotul Afiro, warga desa Gredek, Kabupaten Gresik, meninggal dunia di rumah sakit Ibnu Sina Gresik, Jawa Timur akibat terpapar COVID-19. Ibu dua anak ini meninggal dunia beserta janin yang tengah dikandungnya. Korban meninggal setelah kesulitan mencari rumah sakit. Pihak keluarga dan perangkat desa telah berkeliling mencari rumah sakit hingga ke kota Surabaya, namun seluruhnya dalam kondisi penuh. Pihak keluarga akhirnya membawa pulang kembali ke rumah dalam kondisi saturasi oksigen mencapai angka 40, padahal normalnya 90 hingga 100. Setelah lebih dari 10 jam di rumah, pihak Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik mengabarkan ada kamar kosong, namun harus membawa tempat tidur sendiri. Nyawa Mazrotul Afiro tidak bisa diselamatkan setelah 8 jam berada di rumah sakit. Pihak desa berharap rumah sakit pemerintah maupun swasta memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil dalam kondisi kritis. Keliling-keliling untuk mencari rumah sakit, semua rumah sakit penuh dan akhirnya kita bawa kembali pulang untuk dirawat di rumah, di oksigen maupun diinfus di rumah yang bersangkutan itu sendiri. Jenazah ibu hamil ini pun akhirnya dimakamkan di pemakaman desa setempat dengan protokol kesehatan ketat. Baik, semoga cerita sedih di mana ibu hamil tidak mendapatkan akses di rumah sakit untuk kebutuhan baik itu melahirkan maupun check up selama mengandung tidak terjadi lagi, karena harapan kita tentunya fasilitas kesehatan bisa menampung khususnya mereka yang rentan, termasuk salah satunya adalah kategori ibu hamil. Nah, bicara mengenai ibu hamil, kita tahu bahwa dalam pandemi ini sangat beresiko dan kita akan berbincang dengan satu narasumber di segmen awal ini. Ada Ibu Anissa Imansari, ini ibu hamil yang juga merupakan penyintas COVID-19. Assalamualaikum, Bu Anissa. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung di Indonesia Bicara dan selamat untuk kelahiran putranya ya, kalau saya tidak salah ya. Iya, Sudah putra. usia 8 bulan, betul? Iya, hampir 8 bulan. Gimana sekarang, sehat atau seperti apa kondisinya? Alhamdulillah sehat anaknya. Kalau nggak sakit-sakit ya, paling kalau habis imunisasi biasa panas. Oke, iya. Namanya siapa kalau boleh tahu, Bu Anissa? Namanya Muhammad Hanan El Hasik. Oke, salam ya buat Hanan ya. Iya. Oke, kita bicara mengenai ibu hamil dan COVID-19. Kita tahu kondisi biasa aja nih, ibu hamil harus ekstra hati-hati dalam menjaga kesehatannya, apalagi di tengah pandemi. Kalau saya baca di sini, Bu Anissa kemarin waktu hamil sempat kena COVID ya, seperti itu? Iya, betul. Jadi itu kenanya kayaknya udah mau jelang lahiran sih. Oke, Gitu. jadi di usia yang 8 atau hampir 9 bulan? Iya, pas usia kehamilan saya 39 minggu sih. Oke. Gitu. Nah itu sempat panik nggak ketika tahu bahwa terpapar COVID nih? Iya, jelas dong panik gitu. Awalnya sih saya nggak tahu ya, karena ngerasa sehat aja gitu. Sebelumnya juga saya selama hamil ini dari awal akhirnya resign karena pindah rumah gitu, karena pindah rumah terus resign. Jadi selama hamil ya di rumah aja gitu, nggak kemana-mana, nggak membatasi mobilitas lah gitu istilahnya. Oke, nah kalau kita bicara ini kan berarti di usia kandungan yang sudah hampir melahirkan seperti itu ya, sudah cukup tua seperti dalam bulannya tadi. Ketika terpapar ini, apa yang dirasakan? Ada perbedaan atau memang termasuk kategori? Karena saya baca juga banyak ibu hamil yang terpapar tapi OTG seperti itu. Kalau
Bu Anissa sendiri waktu itu kondisinya seperti apa? Iya, saya juga OTG. Oke. Jadi nggak ada yang dirasa sama sekali. Sebelumnya dalam 2 bulan terakhir menjelang kelahiran itu nggak ada sakit demam, batuk, flu gitu, nggak ada. Jadi pas ketahuan saya itu positif, Oke. itu kira-kira H-3 lah sebelum saya lahiran. Pas mau agak kerasa mules kontraksi, datang ke Vaskes, ternyata di rapid test hasilnya reaktif. Oke. Akhirnya dianjurkan untuk swab PCR, gitu. Jadi Kemudian saya, ya, ya, silakan. kemudian saya merasa apa ya, belum yakin gitu, apa reaktif. Akhirnya saya coba lagi untuk tes rapid lagi yang kedua kalinya. Oke. Ternyata tetap hasilnya masih reaktif. Akhirnya dicoba PCR. Oke. Swab PCR dan hasilnya benar Memang positif, positif gitu. ya. Nah, ketika tahu itu, apa langkah pertama? Karena kan itu tadi H-3 ya, melahirkan ya. Jadi dekat Iya. sekali. Apa langkah yang Bu Anissa ambil waktu itu? Pertama sih emang benar panik, nggak kepikiran gimana. Yang paling takut sih cari ini, apa namanya, fasilitas kesehatan untuk lahiran gitu, Oke. yang mau nerima gitu. Karena kan ya kepikirannya gimana ini mau lahiran, takutnya nggak ada yang bantu gitu kan, panik. Pokoknya selama habis ketahuan positif itu nyari beberapa rumah sakit, ya beberapa rumah sakit swasta ditelepon, bisa nggak ketersediaannya untuk apa namanya, pasien yang terkonfirmasi positif gitu. Cuma beberapa rumah sakit itu menolak karena tidak tersedianya ruang Oke. melahirkan yang isolasi. Oke. Jadi kalau Sampai kita akhirnya kalau kita bicara mencari fasilitas kesehatan rumah sakit untuk melahirkan waktu itu agak susah ya, karena banyak yang menolak seperti itu ya. iya agak susah. Oke. Lalu akhirnya dapatnya seperti apa? Atau memang tadi setelah pencarian banyak ditolak, bagaimana end up-nya akhirnya? Dari beberapa rumah sakit yang diteleponin, terus juga didatengin, ada rumah sakit yang membantu juga sih untuk mencarikan rumah sakit lain yang bersedia gitu, yang tersedia apa namanya untuk pasien terkonfirmasi melahirkan. Itu disarankan di salah satu rumah sakit pemerintah. Kemudian ya saya agak takut juga sih sebenarnya, karena kan saya OTG ya, nggak ngerasa apa-apa gitu, badan benar-benar sehat gitu. Cuman ya kepikiran juga nanti gimana ya, apa digabung dengan pasien-pasien yang sakit itu pas bergejala berat gitu, atau nanti saya ditahan gitu, nanti dirawat berapa hari gitu. Oke. Paling kepikiran itu. Gitu. Lalu setelah melahirkan apakah treatmentnya seperti apa? Dirawatnya di mana atau ada ruang khusus? Karena kan jatuhnya Ibu Anissa kan orang dengan COVID, jadi harus dikarantina dong. Iya. Jadi setelah lahiran itu memang dirawat inap 1 hari sih di rumah sakit, di ruangan khusus. Jadi yang apa namanya, yang terkonfirmasi dirawat di ruangan khusus. Terus di röntgen paru saya dicek, ternyata mungkin ya sehat gitu ya, nggak terlalu berat, jadi diizinkan untuk pulang, tapi dilanjutkan dengan isolasi mandiri gitu. Sebelum hasil PCR-nya keluar gitu, hasil PCR negatif. Jadi dilanjutkan di rumah. Selama itu belum bertemu dengan bayi saya yang baru dilahirkan. Jadi isolasinya lanjut di rumah seperti itu ya? Iya. Berapa lama sampai akhirnya bisa ketemu adik bayinya? Seminggu lah gitu. Seminggu. Jadi selama itu rentan itu bayi diurus dulu di rumah sakit atau diurus keluarga atau seperti apa? Diurus keluarga, karena di rumah sakit juga si dede bayi sehat kata dokternya, jadi bisa dibawa pulang. Terus anggota keluarga semua kan juga di PCR ya, terus hasilnya negatif, alhamdulillah, cuma saya aja yang positif, jadi langsung dirawat sama orang tua sama suami saya gitu. Ini penting sekali kenapa kita harus bicara ini, karena pasti banyak sekali ibu-ibu hamil yang punya pengalaman atau sedang melakukan tadi karantina karena kondisi seperti ini. Jadi kita bisa sharing bagaimana menghadapinya ya, Bu Anissa ya, biar lebih tenang seperti itu, lebih ya tadi biar kita agak clear dalam mengambil tindakan. Kita kembali ke proses melahirkan. Ketika proses melahirkan, apakah
ada perbedaan yang Bu Anissa lihat dari cara atau treatment sendiri? Karena kan agak beresiko masuk ruang operasi dengan kondisi yang Anda positif seperti itu. Ya mungkin ya banyak bedanya kali ya. Karena dari segi ruangan sih, karena saya kan lahirannya normal sih ya, Baik. secara kondisi semuanya normal, jadi bisa melahirkan secara normal. Alhamdulillah. Cuman ya seperti ranjang misalnya yang beda, ranjang itu kayak banyak apa ya, plastik itu kayak iya di Iya. mana ya, kayak istilah karantina lah gitu, di karantina. Terus masker juga nggak dilepas dari masuk IGD, selama proses melahirkan juga, selama proses Wow. mengejan itu tetap pakai. Oke. Dan yang membantu proses melahirkan ya itu pakaiannya lengkap banget, APD-nya gitu kan. Jadi memang prosesnya agak berbeda dengan lahiran normal ya, kalau kita bisa bayangkan seperti itu. Apalagi tadi kalau Bu Anissa bilang tetap pakai masker ketika melahirkan, wow. Luar biasa. Tapi pasti. nggak kerasa sih Mas, nggak terlalu kerasa lah itu. Malah nggak kerasa ya? Karena udah gimana ya udah pasrah gitu. Oke. Dibandingkan sebelumnya menahan kontraksi gitu. Oke. Karena kan kita di ruang bersalin sendirian ya, karena apa namanya, ruangan Oke. itu kan istilahnya beresiko tinggi. Jadi yang membantu nakesnya juga membatasi gitu untuk masuk ke ruangan Oke. itu. Bu Anissa, ini pertanyaan terakhir nih ya. Pesan Ibu Anissa untuk ibu-ibu muda lainnya, ibu-ibu yang sedang mengandung atau baru saja melahirkan dengan kondisi yang tadi terpapar COVID. Apa yang Bu Anissa ingin sampaikan? Kalau bisa sih di rumah aja lah, membatasi mobilisasi gitu. Jangan apa namanya, pergi ke mana-mana yang tidak terlalu penting gitu. Oke. Kalau masih bisa dari rumah gitu. Jadi tetap jaga asupan makanan, happy, jangan terlalu stres juga gitu. Walaupun emang ibu hamil itu lebih rentan ya. Ya. Jadi yang penting jaga kesehatan gitu, dan orang sekitar ya, keluarga terutama yang bekerja lebih disiplin lagi prokesnya gitu. Jangan sampai yang ibu-ibu hamil nih malah tertular gitu. Oke, betul sekali. Jadi orang-orang di sekitar juga harus ketat ya prokesnya. Mungkin ibu hamilnya di rumah aja, tapi kita nggak tahu aktivitas suami, keluarga besar yang tinggal di rumah juga harus benar-benar diperketat. Mungkin satu lagi Bu Anissa yang kita perlu garis bawahi, bahwa tenang dan juga harus walaupun mungkin agak panik, tapi tetap harus punya optimisme ya. Agar tadi mentalnya juga harus bahagia, karena kalau kita lihat ibu hamil kan pikirannya udah macem-macem, apalagi kalau kena COVID ya. Iya benar, udah kemana-mana gitu. Apalagi ada berita yang ibu hamil mau melahirkan itu meninggal kan, nggak tertolong, itu juga udah salah satu di pikiran saya waktu itu sebelum dapat rumah sakit. Cuma tetap tenang sih suami gitu, nenangin, ya udah pasti ada jalan lah gitu, dibantu keluarga dan orang sekitar, jadi alhamdulillah dapat gitu. Tetap tenang gitu. Baik, jadi support system pribadi juga mentalnya harus kuat dan tenang. Bu Anissa, terima kasih atas waktunya. Salam buat Hanan ya tadi ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah perbincangan kita di segmen awal dengan salah satu ibu hamil penyintas COVID, dan luar biasa pengalamannya yang bisa kita bagikan, karena ini pasti berguna sekali untuk siapapun yang sedang menyaksikan ini. Dan kita akan masih lanjutkan perbincangan kita di Indonesia Bicara, tetap bersama kami.